Video ini membahas teknik dan prosedur konsolidasi menurut buku BIMS. Kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana menyiapkan laporan keuangan konsolidasi dan kertas kerjanya yang menggunakan metode equity sepenuhnya. Lalu bagaimana membuat kertas kerja konsolidasi pada tahun berikutnya. Yang ketiga, apabila ada kesalahan dalam kertas kerja konsolidasi, bagaimana menemukannya, lalu mencatat fair value dari identifiable net asset. Yang kelima, ini agak sulit, adalah menyiapkan laporan arus kas konsolidasi. Kemudian ada beberapa appendix, pendekatan kertas kerja alternatif, dan menyiapkan kertas kerja konsolidasi apabila perusahaan tidak menggunakan equity method sepenuhnya. Ini pendekatan khusus yang disiapkan atau digunakan oleh BIMS untuk buku ini. Untuk dapat memahami, maka kita akan menggunakan satu kasus berikut yang akan kita gunakan pada keseluruhan pembahasan pada bab ini, kecuali pada beberapa bagian tertentu. Yang pertama adalah POP mengakuisisi 80% dari Son dengan harga 176.000. Pada saat itu stockholders equity-nya 120.000 capital stock dan 60.000 retained earnings. Maka implied total fair value Son adalah 220 dari 176 dibagi 80%. Nah, di sini ada kelebihan sebesar 40.000 dari 220 dikurangi 180. Dan itu dia ketahui karena ada paten yang tidak tercatat. Jadi ada perbedaan antara investment cost dengan book value karena ada paten yang tidak tercatat. Lalu selama 2 tahun berturut-turut diketahui Son melaporkan net income 50.000 dan 60.000 dan membayar dividen setiap tahunnya 30.000. Laporan keuangan dari POP and Son untuk 2016 disajikan sebagai berikut. Ini pada akhir tahun ya, POP ada angka ini. Secara khusus nanti kita harus tahu dari mana income from Son. Lalu yang kedua, ini ke bawah terus ya angkanya. Lalu yang kedua adalah nanti investment in Son 188,88 kalau Son-nya sesuai dengan data. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari mana kita bisa tahu bahwa angka ini sebesar 188,88. Angka awalnya adalah 176.000. Nah, kita tahu bahwa pada tahun tersebut POPs income from Son itu 36.800 ini terdiri dari 80% dari net income Son sebesar 40.000 dikurangi amortisasi dari paten sebesar 80%-nya atau 3.200. Nah, kemudian angka 188.800 berasal dari 176 ditambah 36.800 dikurangi dividen 80% kali 30.000. Jadi kedua angka ini kita harus pahami. Berarti si POP menggunakan equity method sepenuhnya. Nah, apabila kita sudah memahami, maka kertas kerjanya adalah yang pertama tentu karena ada pada kertas kerja ini ada income statement seperti pada buku suplemen, ada retained earning statement, lalu ada balance sheet, maka kita menggunakan saldo awal semua. Jadi kita hilangkan investment in Son karena tidak akan dilaporkan. Kita juga hilangkan dividen yang berasal dari subsidiary karena bukan transaksi yang memang perlu diakui, mereka satu perusahaan. Lalu kita kurangkan kenaikan pada investment in Son. Ini jurnal A-nya, sehingga investment in Son akan pada saldo awalnya 176 dan ini akan 0 karena tidak ada income from Son pada consolidated statement.
Jurnal berikutnya adalah memunculkan share untuk non-controlling interest dan juga menghapuskan dividen yang diumumkan oleh subsidiary. Ini angkanya sama seperti A, tapi hanya sebesar porsi dari non-controlling interest. Kalau ini 80%, ini 20%, berarti angka di atas dibagi 4. Atau kita bisa carikan ini ke angka 100%, lalu dikalikan dengan 20%. Non-controlling interest share-nya 9,2 itu nanti akan mengurangi income, lalu dividen 6.000 akan mengurangi dividen sehingga tidak ada dividen yang diumumkan oleh subsidiary, lalu akan menambah saldo non-controlling interest sebagai kenaikannya 3.200. Kemudian kita akan menghapuskan investment insan tadi dengan retain earnings dan capital stock dari subsidiary kita debit, ini kita kredit, lalu ada non-controlling interest 44.000, lalu ada paten tadi selisihnya sebesar 40.000. Jurnal terakhir adalah mencatat amortisasi paten. Kita menggunakan 100%, yang tadi secara proporsional akan diambil sebagian ke non-controlling interest dengan menghitung secara proporsional di sini. Setelah ayat jurnalnya diperoleh, maka kita masukkan ke dalam kertas kerja semua sesuai dengan akunnya masing-masing. Nah, kemudian kita jumlah ke samping, tetapi khusus di sini maka tidak dijumlah ke samping tapi dijumlah ke bawah. Ini harus sama karena perusahaan menggunakan equity method, jadi mestinya sama. Net income-nya, lalu ini sama dengan yang ada pada parents, hasilnya balance sheet sama, nanti khusus retain earnings diambil dari angka di atas. Lalu ada non-controlling interest, saldo awal, kemudian ditambah itu kenaikannya, net income dikurangi dividen, dikurangi amortisasi paten, diperoleh 47,2. BIMS juga memberikan urut-urutan bagaimana kalian mengerjakan kertas kerja. Ini dari 1 sampai 7, silahkan diingat dan dihafalkan. Lalu kita bahas bagaimana menggunakan kertas kerja atau menyelesaikan kertas kerja dengan menggunakan equity method 1 tahun setelah akuisisi. Jadi ini di tahun berikutnya, dari data sebelumnya kita tahu bahwa net income sebesar 60.000, nanti ada dividen 30.000, sehingga di tahun 2017 income from Sun akan sebesar 44.800 atau 80% kali 60.000 dikurangi dengan amortisasi paten. Nah, jadi amortisasi patennya 4.000, jadi ini 54.000 dikalikan 80% sama dengan 44.800. Dan kalian juga harus tahu berapa angka investment input setiap tanggalnya. Kalau pada tanggal 1 Januari jelas ini pada saat perolehan, lalu ketika ada transaksi di 2016 maka saldo akhir 2016 adalah 188.800, kemudian ada transaksi income sama dividen di tahun 2017 sehingga saldo investment insan 209.600. Ini harus tahu cara menghitungnya. Kalau sudah tahu, maka ayat jurnalnya akan sama untuk eliminasinya. Pertama, kita mencatat ini penghapusan income from Sun dari income statement dan dividen yang dibayarkan dan mengurangi angka investment insan, sehingga angka investment insan akan ke saldo awal, jadi ke 188.800. Lalu yang kedua, untuk yang share non-controlling ini sama, ya tinggal dibuat ini pada 80% kita cari berapa 100%-nya, lalu dikalikan 20%, atau karena non-controlling ini 20%, ini 80%, angkanya tinggal kita bagi 4. Kemudian kita akan menghilangkan reciprocal account, jadi investment insan, ingat tadi sudah ke saldo awal 2017 188.800. Kemudian kita akan catat non-controlling interest-nya, angkanya naik ya, ini 20%-nya dari 100% atau seperempatnya dari
investment insan. Kemudian paten sudah berkurang karena sudah diamortisasi sebesar 4.000, jadi tinggal 36.000. Retain earning sama capital stock ini ke saldo pada tahun 2017 awal atau 2016 akhir. Dan yang terakhir adalah amortisasi dari paten. Kalau sudah dapat ayat jurnalnya, tinggal kita buat working papers-nya. Jadi ini working papers-nya, tinggal dimasukkan jurnalnya, kemudian diselesaikan. Lalu ada satu, karena khusus di tahun 2017 ada transaksi pinjam meminjam, maka kita hilangkan notes payable pada POP, kita hilangkan notes receivable pada SAN, kita hilangkan. Jadi jangan lupa ada intercompany transaction yang harus dihilangkan karena ini dianggap tidak ada. Itu saja tambahannya yang khusus untuk di tahun 2017. Jadi dengan equity method ini relatif ayat jurnalnya akan sama, ya, sesuai dengan yang sudah disebutkan di atas ini. Tinggal kalian lakukan secara konsisten saja. Dan itu yang membuat pendekatan BIMS ini lebih mudah dipahami, tidak menyulitkan karena pendekatan yang dilakukan sama. Pertama, pahami dulu kalau parent itu menggunakan equity method sepenuhnya. Dan kemudian ingat ayat jurnal yang eliminasi sama penyesuaian yang harus dilakukan. Kemudian masukkan ke dalam worksheet, lalu worksheet diselesaikan. Pada akhirnya membuat laporan keuangan. Satu hal yang harus kalian pahami adalah tadi, bagaimana kalian bisa mengetahui perjalanan dari investment insan, ya, dari saldo awal dan perubahannya terus-menerus. Karena kuncinya di situ. Kalau kalian paham, maka kalian tahu kenapa income insan segini, kenapa angka investment insan sebesar ini. Gitu. Karena kita tahu bagaimana perubahannya dari saldo awal ke saldo akhir. Demikian yang terkait dengan materi bagaimana membuat laporan kertas kerja konsolidasi apabila induk perusahaan atau parent menggunakan equity method sepenuhnya. Dalam membuat kertas kerja konsolidasi, kesalahan mungkin saja terjadi. Salah satu bukti ada kesalahan adalah kalau kedua angka ini tidak sama. Nah, apabila kedua angka ini tidak sama, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah, dan kalian harus sudah lakukan sebelumnya, jumlahkan dulu kolom debit dan kredit di sini. Kalau keduanya sama, berarti kemungkinan kesalahan penjumlahan ke samping. Tapi kalau berbeda, maka kalian cek lagi satu persatu. Oleh karena itu perlu yang namanya itu tadi, identifikasi. Jurnal A sudah semua diposting ke sini, jurnal B, C, D, dan seterusnya. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan identifikasi A, B, C ini, karena ini nanti akan memudahkan untuk membuat pengecekan apabila ada kesalahan. Jadi kuncinya adalah pertama, cek kalau angka ini sama berarti betul. Kalau berbeda, lihat angka di sini. Kalau sama berarti coba lihat penjumlahan ke samping termasuk ke bawah, ya. Ingat, misalnya ini dijumlah ke bawah bukan ke samping. Ini kemudian turun kemari. Ini juga ke bawah. Lalu yang terakhir angka ini turun ke bawah. Ya, itu yang perlu dipahami nanti kalau ada kesalahan-kesalahan dalam proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi. Sekarang kita bahas bagaimana pendekatan BIMS dalam menyelesaikan kertas kerja konsolidasi ketika ada excess fair value terhadap book value dari identifiable asset. Di sini ada kasus di mana PAM membeli kepentingan dari SAN dengan harga cash 360.000 pada saat stockholders equity terdiri dari 200.000 capital stock dan retain earnings 50.000. Dengan harga ini maka diketahui bahwa implied total fair value adalah 400.000
dari 360.000 dibagi 90%. Kemudian diketahui bahwa di sini ada perbedaan antara fair value dengan book value pada aset berikut. Inventory 10, land 30, under value, lalu building under value 80, dan equipment over value 20. Nah, lalu kita juga tahu selama 2017 itu akan ada inventory-nya terjual, land tidak disusutkan, building 20 tahun disusutkan, dan equipment 10 tahun. Nah, kita ketahui di sini maka eksesnya adalah sebesar total fair value 400, kemudian kita tahu ada 250 book value, jadi ada 150. Nah, 150 ini dialokasikan sebagai berikut sehingga ada sisa 50 sebagai goodwill. Ketika akuisisi, maka laporan keuangan konsolidasi dapat dibuat dengan menggunakan kertas kerja berikut. Jadi yang pertama, kita hapuskan investment ke capital stock dan retained earnings dan memunculkan non-controlling interest. Pada saat itu kita akui ada unamortized excess 150. Lalu yang kedua, unamortized excess kita hapuskan, kemudian kita alokasikan ke aset dan sisanya ke goodwill. Sehingga kita peroleh laporan neraca konsolidasi. Ini angka-angkanya. Kemudian pada tahun 2017 Sun melaporkan net income 600, kemudian mengumumkan dividen 2 kali, 10.000 di bulan Juni dan Desember juga 10.000, sehingga totalnya 20.000. Khusus yang 1 Desember itu belum terbayar sampai 31 Desember. Kemudian Sun menjual inventory yang under value, tapi building, land, dan yang lainnya masih digunakan. Dan tadi diketahui bahwa building itu untuk 20 tahun, equipment 10 tahun. Kemudian ada transaksi lain, Sun meminjam 20.000 dari PAM untuk wesel tanpa bunga, dan membayarnya pada tanggal 30 Desember, tetapi pembayarannya belum diterima oleh PAM dan belum ada di pembukuannya PAM, jadi masih di jalan. Nah, di sini kita akan debit. Kita lihat transaksi yang dicatat oleh Sun, transaksi Sun oleh PAM sebagai berikut. Jadi kita lihat di pembukuannya bagaimana pencatatannya. Pada tanggal 1 Juli dicatat adanya penerimaan dividen. Tapi dividen yang diumumkan belum dicatat di sini. Jadi baru yang pada saat dibayarkan. Berarti ada dividen yang diumumkan pada tanggal 1 Desember belum dicatat. Lalu mencatat share of income-nya dari net income 60% dikurangi dengan amortisasi atas ekses sehingga diperoleh 48, lalu dikalikan dengan persentasenya 90%, 43,2. Dengan demikian, di sini nanti investment in Sun-nya akan bersaldo, saldo awal sebesar 360 dikurangi 9.000 ditambah 43.200, sehingga jumlahnya 394.200. Nah, di sini tadi ada yang belum dicatat pada dividen. Nah, pendekatan BIMS itu konsisten, semuanya dikoreksi ke pendekatan equity method. Jadi di sini dividen yang belum diakui tadi dicatat sebagai dividen receivable credit investment in Sun 9.000. Lalu juga mencatat tadi pembayaran yang in transit tadi. Jadi cash diterima 20.000, not receivable dikurangi 20.000. Ini kita koreksi dulu yang belum tercatat secara ini. Tapi kita koreksinya hanya kita koreksi di ayat jurnal
penyesuaian dan eliminasi untuk kertas kerja, tidak di pembukuan NIAPAM. Lalu kita buat jurnal untuk melakukan itu koreksi ya, yang reciprocal income from Sun kita hilangkan karena nanti income statementnya Sun akan dimasukkan, kemudian dividen yang terkait juga dikurangkan, lalu ini investment in Sun juga dikurangkan sehingga ke saldo awal. Lalu kita buat ayat jurnal untuk non-controlling interest, ini sebesar 10%-nya, ini 90%, ini 10%-nya. Lalu kita hilangkan reciprocal account pada investment in Sun pada retained earnings dan capital stock dari Sun. Ya, kita tahu ada amortized excess-nya 150 ke saldo awal, kemudian kita munculkan non-controlling interest beginning. Nah, semua excess ini kita catat lagi, ulang. Ya, mencatatnya adalah inventory kita catat sebagai cost of goods sold, kemudian land itu menambah land, building menambah building, sisanya goodwill, equipment mengurangi equipment, sehingga unamortized excess 150 kita kreditkan. Langkah berikutnya adalah kita sudah mencatat amortized-nya inventory ke cost of goods sold, tetapi building sama equipment belum. Nah, di sini kita buat penyesuaiannya, amortisasi untuk building dan amortisasi untuk equipment. Lalu yang terakhir kita hilangkan reciprocal account, dividen payable dan dividen receivable. Nah, yang 1000 itu nanti belong ke non-controlling interest ya, milik non-controlling interest, dan tetap ada pada consolidated entity. Setelah semua jurnal ini dimasukkan, maka kita bisa menyelesaikan kertas kerjanya. Nih, kita masukkan ke kertas kerjanya semua, kita selesaikan, kita peroleh laporan keuangan konsolidasi. Jadi pada pendekatan BIMS, setiap ini proses harus dilihat dulu apakah perusahaan, terutama perusahaan induk, itu menerapkan equity method secara konsisten. Kalau tidak, koreksi dulu sehingga konsisten. Kemudian kalau ada transaksi-transaksi yang belum tercatat karena masih di perjalanan, belum sampai ke induk atau ke anak, dicatat lebih dahulu. Nah, kemudian baru kita koreksi semuanya untuk ke saldo awal terkait dengan income from Sun, baik pada controlling maupun non-controlling interest. Lalu kita eliminasi investment sehingga kita mendapatkan ke saldo awalnya. Ini kita hapus semua, akan muncul non-controlling interest awal. Lalu kita catat alokasi dari unamortized excess. Kemudian kita catat adanya amortisasi atas amortized excess tadi. Pada yang kita amortisasikan building dan equipment. Terakhir kita eliminasi reciprocal accounts. Kita lanjutkan sekarang bagaimana menyusun laporan keuangan konsolidasi untuk statement of cash flow. Nah, dalam membuat statement of cash flow, maka pendekatannya adalah menggunakan laporan keuangan konsolidasi, income statement, dan neraca. Jadi bukan menggunakan laporan arus kas dari masing-masing parent dan subsidiary, tapi menggunakan consolidated income statement dan balance sheet. Nah, diasumsikan dalam kasus kita ini yang selanjutnya ya, POP sama Sun itu melanjutkan exhibit 45. Itu diketahui ada beberapa informasi tambahan. Selama 2017 Sun menjual tanah, cost-nya 20.000, cash 10.000. Jadi di sini pasti ada loss-nya harus dikoreksi karena yang cash flow hanya 10.000. Lalu menerbitkan 300.000 note untuk membeli equipment. Berarti ini transaksi pembelian non cash yang nanti akan dicatat di catatan pada statement of cash flow. Ada amortisasi 10.000, ini juga non-cash transaction. Ya. Kemudian POP menerima dividen dari investasinya di equity investee. Berarti di sini nanti yang cash flow dari income dari equity itu hanya 10.000.
bukan share of income ya. Share of income berarti bukan merupakan komponen yang cash flow. Lalu perubahan-perubahan yang lainnya terjadi karena penyusutan. Nah, kita lihat di sini kita mendapatkan laporan keuangan konsolidasi awal dan akhir. Kemudian kita tentukan berapa kenaikan dan penurunan pada masing-masing akun. Nah, di sini kita sudah dapatkan semua kenaikan dan penurunannya. Lalu kita dapatkan laporan keuangan konsolidasi. Nah, di sini ada penjualan, nanti kita koreksi dengan perubahan account receivable. Kemudian dari income from equities ini share of income, dari equity investees ini non cash, kita cari nanti dividennya ada di atas ya. Kemudian ada cost of goods sold, depreciation non cash, patent amortization non cash, loss on sale land non cash, lalu ada pengurangan 50 ini juga non cash. Kemudian kita tahu ada pembayaran dividen dari parent kepada pemegang saham 20. Nah, ketika kita membuat laporan arus kas, kita punya dua metode. Metode pertama adalah indirect, tidak langsung. Metode kedua adalah direct. Kita coba dulu yang metode indirect. Pada metode indirect kita mulai dari net income, ya, dari konsolidasi. Lalu kita masukkan transaksi-transaksi atau akun-akun atau yang terkait non-cash transaction, ya, misalnya share of non-controlling interest. Kemudian di sini tadi ada 15 dari equity investment, tetapi yang dividennya hanya 10, berarti harus dikoreksi 5. Lalu loss on sale ini juga non-cash transaction, depreciation juga non-cash transaction, kemudian amortization of patent ini juga non-cash transaction. Nah, khusus equipment kita tahu ada pembelian sebesar 300 di sini, ya, 300. Dan kita tahu kenaikan dari equipment itu 200, berarti ada pengurangan 100. Pengurangan 100 kita asumsikan karena depresiasi. Oleh karena itu kenapa di sini depresiasinya 100, ya. 100, dan kalau kita cek ke atas 100 tambah 20 ini sama dengan 120 ini. Nah, lalu kita masukkan kenaikan dan penurunan pada akun-akun current asset dan current liabilities. Dapat netnya 15, diperoleh 165. Kemudian dari kegiatan investing kita dapat informasi ada pembelian tanah sebesar 10. Lalu financing ada pembayaran dividen sebesar 80, ini dari parent kepada pemegang saham. Lalu ada pembayaran dividen kepada non-controlling interest sebesar 20. Itu ada informasinya, kita peroleh dari transaksi di atas yang sebelumnya. Jadi kita lihat pada transaksi sebelumnya ada pembayaran dividen kepada non-controlling interest sebesar 20. Ya, coba kita cari ke atas tadi pembayaran dividen pada exhibit 45. Ya, jadi ini ada dividen sebesar 20, ya. Jadi itu harus kita, ini dividen payable kepada non-controlling interest sebenarnya. Nah, kemudian pada bagian akhir ada pembelian equipment sebesar 300 dengan notes, ini kita masukkan ke catatan. Ya. Jadi ini cara membuat laporan arus kas dengan menggunakan consolidated financial statement untuk income statement dan balance sheet, dan seperti yang kalian sudah pelajari di tingkat 1, menyusun ini statement of cash flow, ya, dengan dikoreksi atas non cash transaction ditambah kenaikan dan penurunan dari current asset dan current liabilities. Income dari investees berdasarkan equity method
itu kalau tadi kita lihat bahwa kita masukkan di dalam net income sebesar 15, kemudian kita koreksi sebesar 5. Ya. Nah, 5 ini dapat dilihat dari sini. Jadi ada kenaikan, ada penurunan, ada kenaikan sebesar 5. Ya, berarti dari 15 tadi, yang 5 itu non cash. Nah, jadi polanya adalah pendekatannya pada ini, pada indirect, ya. Itu kalau income from equity itu menambah income tapi tidak ada cash flow, sementara kalau dividen, ya, itu menambah cash flow tetapi tidak mempengaruhi income. Oleh karena itu kita tinggal kurangi dari kenaikan ini investment in equity, atau kita tambah dengan penurunan investment in equity, ya. Kemudian kalau pada pendekatan direct tinggal kita tentukan saja berapa jumlah dividen yang diterima dari investment dari equity investee. Seperti yang kalian belajar di tingkat 1, kita bisa membuat laporan arus kas dengan menggunakan worksheet berikut. Ini ada kolom keterangan, ini angka perubahannya dari saldo awal tahun ke akhir tahun. Lalu kita buat reconciling items ini untuk memindahkan dari perubahan ini nanti ke masing-masing ke cash flow-nya, berapa ke cash flow-nya. Lalu nanti kita kelompokkan masing-masing items di bawah ke kelompok-kelompok aktivitas dalam cash flow. Nah, yang pertama kita lihat dari retained earnings. Retained earnings ini bertambah karena net income, berkurang karena dividen. Jadi kita buat dulu, kita kurangi retained earnings untuk mendapatkan net income. Kemudian kita tambah di sini sehingga saldonya 0 untuk mengakui adanya pembayaran dividen dari controlling, dari parent kepada pemegang sahamnya. Lalu yang kedua, kita mengakui non-controlling interest, sama polanya. Jadi berapa yang ini income untuk non-controlling interest, lalu dividennya ke bawah, ya. C dan D ini sama, A, B, C, D ini untuk parent dan non-controlling interest. Kemudian yang E itu kita coba mengoreksi tadi equity investee, karena ini ada 5, kenaikan sebesar 5, berarti ini non cash, jadi di sini dia di debit akan mengurangi nanti. Lalu loss on sale of land, depreciation building, ini semuanya kita koreksi. Jadi di sini pertama misalnya untuk yang depreciation equipment, kita lihat equipment loss on sale of land dulu, ya. Kita tahu loss on sale of land itu sebesar 10. Kita lihat dari land itu ada penurunan 20, tapi sebenarnya yang cash flow hanya 10. Berarti yang kita koreksi adalah sebesar 10, ya. F-nya 20 di sini, kredit 10, lalu kita kredit proceed from sale of land karena nanti akan masuk ke investing. Lalu kita lihat yang G ada pembelian equipment 300, sehingga sekarang supaya 0 kita harus debit 100, berarti ini depresiasi, kita munculkan depresiasi. Lalu buildings juga karena tidak ada informasi, berarti ini depresiasi building. Kemudian amortisasi paten juga sama, ini amortisasi paten, ya. Kemudian kita koreksi untuk kenaikan dan atau penurunan ini current asset dan current liabilities, KLM, dan semuanya selesai. Kemudian kita kelompokkan ke operating, investing, dan financing. Kita selesaikan statement of cash flow. Nanti tinggal kita buat statement of cash flow berdasarkan format yang sudah diketahui. Laporan arus kas pendekatan indirect dapat disusun dengan menggunakan kertas kerja berikut. Jadi ini sama kolomnya, tetapi yang membedakan di sini akunnya adalah akun dari income statement dan retained earnings. Nah,
kemudian kita akan menentukan berapa cash-nya ya, dari yang pendekatan akrual. Jadi kalau sales ini akan dikoreksi dengan perubahan pada piutang, ya. Income from equity juga perubahan pada equity investment. Lalu cost of goods sold ini 2, ya, perubahan pada inventory dan accounts payable. Netnya ke cost of goods sold sehingga menjadi cash flow. Depreciation kita koreksi, kita hilangkan sama seperti di atas. Wages and salaries, operating expense, dan interest expense tidak ada akrualnya, jadi semuanya cash flow. Kemudian yang terakhir ini kita tinggal kurangkan dengan ini ya, yang terkait, karena ini dari income statement kita pindah ke retained earnings. Loss on sale kita hapuskan, kemudian untuk dividend paid by POP kita pindahkan ke dividend controlling, lalu non controlling share-nya kita hilangkan ininya, share-nya ya. Kemudian kita juga hilangkan di sini sehingga nanti ada sisa 20 merupakan dividen dari non controlling. Kemudian kita selesaikan semuanya, lalu kita bisa membuat laporan arus kas sebagai berikut. Jadi ada penerimaan cash dari customer dan equity investees, kemudian pembayaran ke berbagai expenses, kita peroleh net cash flow from operating activities. Format di bawah sama seperti yang sebelumnya. Tetapi khusus untuk direct method, maka kita juga harus membuat adjustment dari consolidated income statement ke net cash flow from operating activities. Ini pada dasarnya sama seperti cash flow from operating activities berdasarkan pendekatan indirect. Jadi tinggal disalin saja. Jadi kalau menggunakan direct juga harus membuat pendekatan yang indirect. Ada variasi dari kertas kerja yang sekarang dengan pendekatan trial balance. Kenapa disebut pendekatan trial balance? Karena memang di sini di kertas kerjanya itu seperti trial balance. Yang bersaldo debit dikumpulkan jadi 1, yang bersaldo kredit dikumpulkan jadi 1. Nah, yang membedakan di sini akan ada 3 laporan, ya, 1 kolom untuk income statement, 1 kolom untuk retained earnings, 1 kolom untuk balance sheet. Nah, kita coba bagaimana menyelesaikan dengan pendekatan ini. Jadi kita menggunakan contoh berikut ya. POP itu menguasai 90% dari SON dan ada kelebihan dari book value ya sebesar 20.000 dan itu di assign ke paten untuk masa amortisasi 10 tahun. Nah, kita tahu totalnya book value 40 ditambah excess 20 berarti 60 dikalikan 90% 54.000. Ya, jadi ini ditambah ini dikali dengan 90%. 54.000. Lalu diketahui Adson mempunyai net income 10.000. Ya. Kemudian kita tahu ada paten 20.000 10 tahun berarti dikurangi amortisasi 2.000. Maka 90%-nya 7,2 sehingga saldo 31 Desember sebesar 61.000. Tidak ada dividen pada 2016. Kemudian di 2017 sama, tapi net income-nya 20 dikurang 22.000 amortisasi, lalu ada dividen sebesar 10.000 sehingga saldo akhirnya 68.400. Nah, di sini kita bisa tahu ini 68.400 ya. Kemudian income from sun-nya itu 16,2 ya, dari sini 16,2. Nah, sama kita buat ayat jurnal eliminasi dan penyesuaian. Di sini ada informasi tambahan bahwa POP menjual barang 14.000 ke Sun, tapi barangnya sudah dijual kepada customer, jadi tidak ada unrealized profit, tapi semuanya realized profit. Nah, yang salah adalah karena ada penjualan dan pembelian, 2 akun ini harus saling menghapuskan karena kan mencatat terlalu banyak.
penjualan dan cost of goods sold terlalu banyak, jadi harus dikoreksi karena transaksi ini pada dasarnya tidak ada. Nah, oleh karena itu ayat jurnal pertama adalah mengoreksi tadi, ya, intercompany transaction, lalu mengoreksi income from Sun, ya, dan dividen sehingga ke saldo awal. Kemudian kita juga munculkan non-controlling interest, jadi polanya sama, sebesar ini untuk yang terkait dengan income dari non-controlling share, ya, kita buat juga, berarti ini 1/9-nya dari yang pada parent, karena ini 90%, ini 10%. Lalu kita hilangkan investment in Sun saldo awal, kita koreksi ke saldo awal subsidiary atau Sun, lalu kita munculkan paten per saldo 1 Januari 2017, baru disusutkan, baru diamortisasi 1 kali. Lalu kita munculkan non-controlling interest. Kemudian kita catat amortisasinya pada tahun itu. Kemudian juga kita catat adanya reciprocal accounts, ya, ada pinjam-meminjam antara POP sama Sun. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke kolom adjustment dan elimination, lengkap dengan hurufnya, lalu kita pindahkan. Jadi kalau cash dan sebagainya ini masuk ke balance sheet, ya. Kemudian kalau cost of goods sold masuk ke income statement, dividen masuk ke retained earnings, kemudian paten masuk ke balance sheet, accumulated depreciation masuk balance sheet, kemudian saldo awal retained earnings masuk retained earnings, kemudian sales masuk income statement, kemudian kita masukkan non-controlling share tadi masuk ke income statement, ya. Kemudian ini mendapatkan saldo akhir dari controlling consolidated income statement, kita masukkan ke retained earnings, kita peroleh retained earnings, kemudian non-controllingnya kita jumlah, kita peroleh 7,6, jadi 6,8 ditambah 0,8 menjadi 7,6. Begitu cara mengerjakan dengan format trial balance untuk kertas kerjanya. Sekarang bagaimana jika induk perusahaan ketika mencatat equity investment tidak menggunakan equity method sepenuhnya, bisa saja tidak lengkap atau menggunakan cost method. Kalau pada pendekatan di suplemen, maka akan dikoreksi ke saldo awal. Nah, BIMS sebaliknya akan mengoreksi ke saldo akhir. Jadi seolah-olah semua equity method itu diterapkan sepenuhnya. Jadi pertama misalnya kita ambil kasus yang incomplete. Di sini yang incomplete kita ambil kasus dari contoh tadi, ternyata misalnya si POP itu tidak menggunakan atau tidak mengamortisasi patennya. Ya, jadi di sini ketika ada income dari Sun 40, maka yang dicatat adalah 40, sehingga net income dari POP 140. Kalau ada amortisasi, mestinya 36.800, dan net income dari POP itu 136.800. Nah, 3.200 ini itu kelihatan, karena sekarang akunnya jadi 192, ya. Mestinya 188.800 kalau sepenuhnya. Kemudian retail earnings juga 90, mestinya 86.800. Nah, di sini cara yang dilakukan adalah kita koreksi seolah-olah amortisasi dilakukan. Nah, caranya bagaimana? Kita masukkan tadi amortisasinya, mengoreksi investment in Sun. Jadi investment in Sun dikurangi 3.200, income from Sun juga berkurang 3.200. Nah, dengan cara seperti ini, maka akun investment in Sun akan sepenuhnya menggunakan equity method. Nah, kalau itu untuk tahun 2016. Kalau tahun 2017 berarti ada amortisasi 2 tahun yang kita catat.
Nah, di sini investment insan kita kredit 6.400, yang 3.200 itu berasal income from Sun di tahun 2017, yang 2016-nya kita masukkan ke retained earnings. Dengan satu tambahan ini, maka POP sudah menggunakan equity method sepenuhnya. Nah, ayat jurnal, eliminasi, dan koreksi yang lainnya itu sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di bagian sebelumnya. Nah, bagaimana jika menggunakan cost method? Polanya sama. Polanya adalah harus dikonversi ke equity method. Nah, artinya kita lihat selisihnya dari mana? Selisihnya apa antara cost method dan equity method? Selisihnya adalah net income dikurangi dividen. Nah, itu harus kalau net income dikurangi dividen positif, berarti harus menambah investment in Sun atau subsidiary. Kalau sebaliknya akan mengurangi. Jadi dalam kasus kita ini di tahun pertama, maka kita akan koreksi dividen income, ya, karena tidak ada dividen income. Lalu kita akui income from Sun 36.800. Kemudian selisihnya akan menambah investment in Sun. Nah, dengan cara seperti ini maka pada 2016 akhir sudah menggunakan equity method sepenuhnya. Bagaimana untuk tahun 2017? Untuk tahun 2017 kita harus tahu bagaimana perubahannya. Nah, jadi perubahannya adalah pertama akan ada net income di tahun 2016 dikurangi paten, ya, dia akan mengoreksi ke retained earnings karena tahun sebelumnya. Lalu yang tahun berjalan adalah 24.000 investment, ya, nanti kita akui menambah dari income. Ini dividen, ya, maaf, dividen mengurangi dividennya, nggak boleh ada dividen income. Lalu kita tambahkan share of income dari POP, lalu paten amortisasi pada tahun berjalan. Nah, dengan cara ini kita tahu berapa perubahannya. Dividen income dikurangi 24, income from Sun bertambah 44.800, investment in Sun bertambah 33.600, kemudian retained earnings ini bertambah 12.800. Nah, kalau sudah kita masukkan, ya, dengan cara begini maka akun-akun dari terkait dengan investment in Sun ini semuanya sudah menggunakan equity method dan langsung menyesuaikan ke saldo akhir. Jadi sekali lagi bedanya kalau pada bukunya suplemen itu koreksinya ke saldo awal, ya, tapi kalau di sini koreksinya ke saldo akhir. Lalu prosesnya akan sama, konsisten seperti yang sudah kita bahas pada bagian sebelumnya. Nah, bagaimana nanti dalam mengerjakan soal atau ujian, silakan dipakai metode mana yang kalian anggap paling nyaman untuk dipakai. Tapi menurut saya kalian harus tahu kedua metode tadi. Selamat belajar, semoga sukses.